Zaskia Atia Meka beber permintaan anaknya setelah dihitan, tak muluk-muluk, cuma ingin dibelikan mainan murah. Putra sulung Zaskia Atia Meka, baik Kaba Bramantio alias Kaba, belum lama ini dihitan. Seru banget, tau gak sih hari ini aku sama orang kementerian gitu, karena di Indonesia tuh banyak banget pernikahan dini, terus akhirnya berujung dengan perceraian, karena Indonesia ini negara kedua dengan perceraian tertinggi se-Asia gitu kan. Ngobrol sama Habib dan gila, Habib ternyata Gen Z banget. Aku sama Habib udah berapa kali acara tapi online gitu. Jadi ini ketemu pertama sama Habib dan kayak wow gitu, insightful banget gitu, dan seru gitu karena tadi audiensnya juga muda semua, Gen Z semua gitu. Jadi kita bisa menanamkan ini loh, pemahaman bahwa nikah itu jangan terburu-buru, jangan karena panik, karena umur udah 25, 26 harus buru-buru nikah gitu kan. Jadi nikah tuh harus karena ketika kita sudah siap gitu, bukan karena kita mau aja gitu. Bagi orang yang menikah di usia 22 dengar gini kayak bener sih apa yang gue alamin semuanya gitu. Nah mungkin Kak sedikit Kak, kemarin sempat ulang tahun Ibu ya, itu seperti apa sih Kak? Oh, setelah libur panjang kemarin selama 3 minggu, anakku sekolah tuh libur sampai sebulan setengah gitu, kita di Jogja. Akhirnya kemarin balik ke Jakarta karena mama ulang tahun, adikku juga ulang tahun, si Haikal gitu kan, yang kumpul bareng apa gitu ya, happy sih, keluarga masih lengkap, masih sehat. Kalau kita ngeliat di Gaza kan gimana orang pengen kumpul sama keluarganya, sulit banget gitu. Jadi ketika sekarang kita keluarga sehat, dalam keadaan baik-baik, itu rasanya udah nikmat yang luar biasa banget. Mungkin diberikan hadiah tumbler pink itu apa sih Kak? Apa? Tumbler pink. Aduh, enggak sih, enggak ada alasan khusus. Kemarin sempat liburan ke Jogja. Kenapa Ya, sih milih Jogja Kak? Itu liburan gak liburan karena Mas Hanung kan sekarang kalau syuting dia mostly di Jogja gitu. Jogja itu rumah kedua kita, dan kemarin anak-anak libur dia udah bilang aku nggak bisa libur lagi, aku syuting gitu kan. Ya udah, karena untuk syutingnya di Jogja jadi bisa jadi alasan buat anak-anak kita liburan ke Jogja. Padahal aku udah paham semua kayak enggak, kita bukan liburan tapi habis syuting jadi kita dibawa ke sana. Tapi at least udara di Jogja tuh jauh lebih baik dari Jakarta gitu. Jadi ya seneng aja bisa bawa anak-anak liburan ke sana gitu. Walaupun kemarin nggak terlalu liburan karena Mas Anu juga masih recovery karena kan kaki habis operasi, habis dipasang pen. Jadi mesti kemana-mana tuh masih sangat terbatas karena kakinya nggak boleh napak selama minimal 6 minggu gitu. Jadi agak repot juga, dan sambil nemenin dia promo film juga gitu. Pokoknya liburan terpadat lah. Mungkin kondisinya seperti apa sekarang? Mungkin kondisi kakinya sekarang seperti apa? Udah oke sih, cuman emang kalau selama 6 bulan nggak boleh napak, 6 minggu nggak bisa napak. Jadi emang kemana-mana kata Mas Anu, seneng nih sakit gini kenapa? Jadi lebih romantis aja, lebih deket sama kamu, karena mau nggak mau kan kemana-mana aku temenin, aku pegangin gitu kan, aku tatah gitu kan. Ya kalau kita bisa lihat sisi positif gitu kan dari setiap hal, aku ngerasa Mas Anung sakit ini hubungan kita jadi lebih dekat aja ya, karena mau nggak mau aku harus kemana-mana nemenin dia gitu. Jadi lebih kenal dunianya dia sekarang, karena setelah menikah hampir 15 tahun tuh aku udah sibuk sama anak gitu. Biasanya aku lebih milih untuk nemenin anak kemana-mana, kalau sekarang kan jadi harus nemenin Mas Anung kemana-mana gitu. Kita ngomong soal anak kan, kemarin Kaba kan disunat kabarnya, itu kemauan dia sendiri apa orang tua yang nyuruh sih Kak? Sebenarnya dia marah banget karena dari 3 anak laki-lakiku, yang 2 tuh udah kusunat dari bayi, dari umur 4 hari sama umur 2 minggu udah kusunat cuman Kaba. Jadi tuh kayak marah, kenapa aku nggak disunat, karena aku jadi harus merasakan semua sakit gitu kan, karena dia usia juga udah 7 tahun. Dianya nggak berani, tapi dia nggak berani, Mas Anu nggak berani gitu. Akhirnya aku bohongin mereka kayak, kita cek aja dulu yuk, kita datang ke tempat sunat, kita cek metodenya kayak apa, nanti kalau hatinya udah pada siap, baik Mas Anu sama Kaba, kita akan sunat, kita atur waktu. Ya udah, pas nyampe sana orangnya kan terbiasa datang udah pada siap sunat, jadi oke, Kaba ayo naik ke kasur, kita lihat, oke, nanti prosesnya gini, Mas Anu mau Kaba kayak katanya cuma mau nanya, aku bilang ya oke, langsung jalanin aja ya. Jadi kayak mereka berdua aku jebak, karena kalau ngikutin kesiapan ya mungkin karena Mas Anu laki-laki lebih paham gitu kan, kayak tegangnya harus nyiapin ya, karena aku cewek pengen lebih praktis aja. Udah, yang penting selesai kewajibanku sebagai ibu, udah nyunatin anak-anak yang lagi. Minta kado spesial nggak sih Kaba sendiri Kak? Kaba tuh anaknya emang gak banyak mau, jadi kayak kemarin aku bilang kan, Kaba kalau kamu disunat aku bisa kasih apapun yang kamu mau. Nah adiknya kan dengar yang udah disunat, dia bilang oke Mas Kaba, minta iPhone sama uang merah yang banyak gitu kan. So kayak untung lo udah gue sunatin dari bayi gitu kan. Sedangkan kata Kaba, enggak, aku cuma mau ogoh-ogoh gitu kan, ogoh-ogoh 70 ribuan, ogoh-ogoh Bali gitu yang murah gitu. Ya oke, aku beliin. Terus kata adiknya, gimana sih kalau minta tuh beli iPhone, minta uang merah yang banyak gitu kan. Dia bilang, diam, kamu udah gue sunat dari dulu gitu. Jadi emang Kaba anaknya nggak banyak minta sih, jadi enggak sih, nggak ada minta apa-apa, cuma minta ogoh-ogoh. Berarti dramanya juga
sangat lucu ya. Dramanya ya sekarang setelah sunat udah hari ke-7, besok mau sekolah masih belum berani lepas batok celana, padahal kata dokter nggak apa-apa gitu kan. Ya jadi lagi semangatin dia aja. Setelah disunat apa yang dikatakan sama Kaba sendiri, Pak? Nggak sih, nggak sakit. Sekarang metode tuh luar biasa banget. Anakku sunat tuh metodenya nggak dijahit tapi dilem, kayak nggak masuk akal gitu, kayak gimana kulit dilem gitu. Tapi kemarin ngeliat cuman dilem, nggak ada jahitan sama sekali, nggak ada darah setetes pun. Ya yang pakai panas itu laser ya, pakai panas gitu, terus udah dilem, udah nggak ada darah, nggak ada apa-apa. Terus aku nanya ada sakit nggak ada sih sama sekali sampai hari ke-8. Tapi dia happy ya kayak. Happy, cuman ya ini nih yang budaya Indonesia, kita semua kan biasanya sunat itu nunggu anak gede supaya anak paham anak apa dan segala macam. Padahal kalau kita mau ngelihat kayak di Arab gitu kan, anak bayi itu keluar dari rumah sakit semua udah disunat gitu, dan sunat bayi itu nggak masalah sebenarnya, bahkan bisa menghindari ketika anak ada fimosis atau infeksi saluran kemih gitu kan. Jadi nggak usah ragu sih buat orang tua yang punya anak atau yang lagi hamil anak laki-laki, belajar deh sekarang deh, ternyata sunat anak dari bayi itu lebih praktis, lebih sehat juga, dan lebih cepat pemulihannya. Nah mungkin kemarin juga Gak bakal dipalak juga. Nggak, mungkin kemarin perayaan ini maksudnya surprise dengan hangat dan luar biasa, mungkin seperti apa dengan ibu? Oh, karena aku emang dari keluarga besar gitu kan, dan kekompakan yang diciptain sama mama papaku tuh buat 7 anak tuh alhamdulillah kerasa banget. Sampai sekarang aku ngerasa dekat banget sama semua adik kakakku. Kita nggak pernah ada konflik yang terlalu gimana. Kalau ada berantem paling cuman sebentar terus baik-baik aja gitu. Jadi emang aku belajar banyak sih dari orang tuaku gimana ngedidik anak-anak supaya untuk tetap dekat dan hangat gitu. Jadi ya kemarin tiap ada momen kesempatan yang bisa kita bikin buat kumpul pasti kita kumpul. Salah satu kayak kemarin ada yang ulang tahun, ya walaupun sebenarnya perayaan ulang tahun buat kita tuh nggak terlalu penting gitu, tapi kita menikmati momennya buat kumpul bareng-bareng, karena kadang-kadang di usia kita kerja waktu kita lebih banyak habis sama teman kerja kan dibanding keluarga gitu. Jadi harus cari momen buat kumpul bareng. Kak, selalu out of the box nih keluarga Saskia dalam anak-anak juga, surprise banget dengan konsep-konsep yang luar biasa. Itu gimana sih idenya, kekompakannya juga sama Mas Hanu? Yang jelas aku tuh dididik, aku tumbuh tuh bukan dari keluarga yang kaya raya semuanya udah nyaman gitu. Jadi aku dan adik kakakku tuh tumbuh dari keluarga yang penuh perjuangan luar biasa untuk ada di titik seperti ini gitu kan. Jadi ketika aku sama Mas Hanu mendidik anak-anak juga, kita nggak mau memanjakan anak-anak kita dengan semua materi yang ada, kemudahan-kemudahan. Makanya aku sama Mas Hanu kalau anak-anak mau main ya udah cari mainan apa yang ada, coba explore gitu. Terus kita nggak mau manjain anak-anak dengan treat-treat yang seperti apa gitu. Jadi kita sebisa mungkin membuat, dan hal-hal yang kita nggak gampang banyak ngasih ke anak itu membuat mereka jadi kreatif gitu. Jadi ya mungkin orang sekarang ngelihatnya beda aja, mungkin ya orang tuh ngelihatnya beda karena kalau punya duit nggak beliin anak lo ini aja, nggak ajak jalan ke sini apa segala macam. Ya karena aku emang mendidik anak-anakku seperti gimana dulu aku dididik sama orang tuaku. Jadi nggak banyak kasih kemudahan aja. Mungkin terakhir Kak, ini harapan di ulang tahun Ibunda, mungkin harapannya seperti apa, doa? Makasih ya Mas ya. Harapan doanya Kak. Harapannya nggak, kalau untuk sekarang ditanya harapan apapun aku cuma pengen Gaza lebih baik aja. Makasih. Thank you, makasih. Lebih besar. Karena yang pertama gini ya, yang menekan itu bukan lagi orang luar, tapi orang dalam yang secara emosional dekat kepada kita. Kita itu kan kalau ditekan netizen itu oke lah overthinking, tapi kalau ditekan istri atau suami itu lebih overthinking lagi kan, karena kita sayang kepada dia kan. Apakah begitu Kak Saskia? Enggak, maksudnya itu yang pertama, bukan cuma tekanan istri ya, tapi tekanan suami juga. Relasinya kan saling. Kemudian yang kedua juga, ya masalahnya makin besar, karena kan artinya ketidaksiapan itu membuat masalah yang tadinya ada di luar rumah kamu bawa ke dalam rumah, sehingga kamu akan berhubungan terus dengan orang yang kemudian menjadi sumber masalah dalam kehidupan kamu. Makanya pas waktu beberapa waktu yang lalu itu kan istri nyampetin uban saya. Iya, dapat 1.000 dong itu satu uban. Nah, itu dia nanya dikasih 1.000 kan. Dia nanya, kamu dulu pas sebelum nikah itu yang nyambutin ubannya siapa? Kata saya sebelum nikah gak ada uban. Iya. Justru sejak nikah ini uban-uban dulu. Kan itu simbol dari kesuksesan Habib. Gak cuma enak. Oh, kirain simbol dari kesuksesan Habib gara-gara nikah jadi uban. Bahwa gak cuma ada enaknya dan jangan cuma dilihat enaknya. Ya, jadi menikah itu tidak hanya soal nafsu saja. Ada banyak elemen yang harus disiapkan. Benar.
nafsu sama cinta kali ya, kayak kecintaan bahkan juga kagak boleh kan, ya kan Pip? Bener gak sih? Underestimate sekali sama cinta. Soalnya aku takut salah karena aku belum pernah menikah. Kalau menurut aku ya hierarki tertinggi dari sebuah menikah itu harus adalah tanggung jawab. Karena gini, kalau cinta itu bisa hilang. Jadi ya artinya dalam artian kita cinta nih dengan pasangan kita setahun, 2 tahun, mungkin ada seumur hidup tetap cinta, tapi banyak yang cintanya itu hanya bertahan beberapa tahun, bahkan beberapa bulan. Maka yang nggak boleh hilang dari relasi dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawabnya. Sampai kapan, bahkan sudah bercerai pun tanggung jawab itu masih nempel kepada kita, misalnya anak kita dan lain sebagainya. Karena kan kalau cinta ya, seringkali kita nih sebelum menikah calon istri kita adalah wanita tercantik di dunia.